Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 21 Juli lalu menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh perempuan dengan alasan darurat medis maupun alasan perkosaan yang menyebabkan trauma. Hal ini dapat dilakukan hanya apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. PP Nomor 61 Tahun 2014 ini ditujukan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, terutama Pasal 75 dan Pasal 77. Bagaimanakah implementasi dari peraturan yang bernuansa kontroversial ini? Ya, dan untuk membahasnya telah hadir dari BKKBN Bapak Julianto Wicaksono. Selamat siang Pak Julianto. Dan juga dari anggota Komnas Perempuan Ibu Desti Murdiana. Selamat siang Ibu Desti. Terima kasih telah hadir bersama kami di Jurnal Siang. Peraturan pemerintah ini seakan-akan melegalkan perempuan boleh aborsi. Nah, ini apa dasarnya Ibu Desti? Mungkin bisa jelaskan kenapa akhirnya PP ini akhirnya ditandatangani oleh pemerintah? Kalau saya bilang bahwa jadi kan gini, peraturan pemerintah ini sebenarnya kan menguatkan Undang-Undang Nomor 36 ya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 2009 dan kalaupun aborsi ini diperbolehkan, itu sebetulnya sangat spesifik untuk korban perkosaan dan ibu-ibu yang memang secara medis, jadi secara pemeriksaan medis dia boleh melakukan aborsi kalau mengancam jiwa si ibu gitu. Jadi dia tidak, menurut saya bukan aturan yang bisa dipakai oleh semua orang. Dia dalam kondisi yang sangat khusus. Dan buat kami di Komnas Perempuan sebetulnya peraturan pemerintah ini ditunggu karena ketika undang-undang itu ada dan tanpa ada peraturan pemerintah, saya yakin rumah sakit, puskesmas atau lembaga-lembaga kesehatan yang dianggap layak dan bisa melakukan aborsi, dia tidak berani melakukan gitu, terutama untuk para korban perkosaan. Nah, kalau kami Komnas Perempuan tekanannya memang pada si korban perkosaan. Mengapa? Karena korban perkosaan itu tanpa kehamilan yang tidak diinginkan ini saja, dia itu sudah punya trauma yang sangat panjang. Dan dengan kehamilan itu traumanya berganda. Jadi dia punya dua masalah yang cukup besar. Pengalaman dari berbagai teman-teman di lapangan yang mendampingi para korban korban perkosaan khususnya, itu mereka memang menemukan kalau seorang korban perkosaan itu hamil, biasanya ada kemudian indikasi untuk bunuh diri karena ketidaksiapan menerima kehamilan ini. Jadi memang ini harus dicatat khusus untuk korban perkosaan dan untuk ibu yang memang terancam jiwanya dengan kehamilannya. Jadi dia tidak berlaku umum untuk semua perempuan di Indonesia kecuali dia dalam dua kondisi khusus tadi. Baik. Dari BKKBN pandangannya seperti apa Pak Julianto? Jadi memang ini setelah hampir 5 tahun akhirnya keluar peraturan pemerintah yang menindaklanjuti dari Undang-Undang 36 2009 ini ya. Jadi memang ini sangat penting sekali dan dua hal isu yang paling penting ini mengenai indikasi medis untuk melakukan aborsi dan juga korban kekerasan perkosaan itu adalah satu celah yang memang sudah selayaknya dilakukan karena dari dua ini juga sangat besar kontribusinya pada meningkatnya kematian pada ibu hamil yang tidak menginginkan kehamilan ini. Baik Pak Julianto dan juga Ibu Desti, kita akan coba menampilkan sebuah grafik ini yang berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan mengenai kasus aborsi ini. Ya. Sudah bisa. Tampaknya kita belum bisa menampilkan, tapi saya akan mencoba mencermati bahwa mengenai grafik ini. Nah, ini sudah ditampilkan. Bisa kita lihat bahwa ini adalah peraturan tahun 2002 di mana pasal pertama anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini tampaknya sebetulnya kalau aborsi ini berarti kalau berbenturan sekali dengan peraturan ini. Nah, kalau menurut Ibu Desti bagaimana? Sebetulnya kalau bicara benturan antara hak anak dan hak seorang
perempuan untuk melakukan aborsi itu tidak hanya terjadi di Indonesia atau di undang-undang di Indonesia. Secara internasional itu dua hal yang masih dipertentangkan. Gitu. Jadi kalau kita bicara hak anak, selalu kemudian masalahnya adalah bertentangan dengan bagaimana seorang perempuan yang memang dalam kondisi tertentu tidak bisa melanjutkan kehamilannya, misalnya ya, termasuk dia korban perkosaan, itu seakan-akan jadi bertabrakan gitu. Jadi kembali lagi kalau menurut saya adalah kepada situasi saat ini yang bisa diselamatkan. Ya, kalau menurut saya untuk korban perkosaan yang harus kita selamatkan pertama kali adalah ibu yang mengandung, karena kita tidak ingin dia sudah menjadi korban dan dia harus menanggung kehamilannya selama 9 bulan. Kemudian kalau dia melahirkan anak, itu pun dia melahirkan anaknya pun mungkin saja tidak terawat dengan baik. Gitu. Dari beberapa penelitian dibuktikan bahwa anak-anak yang lahir dari korban kekerasan termasuk perkosaan itu biasanya seperti yang dikatakan Pak Wicaksono tadi tentang dia lahir dalam kondisi misalnya badan berat badannya rendah gitu atau tidak sehat gitu, karena si ibu, kita kan tahu kalau ibu hamil dia harus dalam kondisi yang sehat dan siap secara fisik maupun psikis. Nah, ibu ini yang karena dia korban perkosaan tidak akan dalam situasi itu. Apakah wanita ataupun perempuan ini diberikan pilihan, Bu, pada saat nantinya dia apakah divonis dia harus dilakukan aborsi atau tidak? Iya. Apakah ada diberikan pilihan itu? Kalau kita baca peraturannya, kalau kita cermati aturan yang dibuat oleh pemerintah, sebetulnya sangat jelas bahwa dia pertama, tidak semua perempuan bisa bilang saya diperkosa dan saya mau aborsi. Karena harus ada bukti. Dan yang bisa membuktikan itu adalah penyidik atau tenaga ahli dokter yang bisa mengatakan memang dia korban perkosaan. Kemudian yang kedua, harus atas persetujuan yang bersangkutan. Jadi bisa jadi yang bersangkutan pun mengatakan saya tidak mau menambah beban dosa dan lain sebagainya, ya. Selalu ada konseling. Konseling tetap dilakukan dan itu disebutkan, walaupun tidak disebutkan konselingnya karena ini peraturannya, tapi harus atas persetujuan ibu yang mengandung. Kata-katanya begitu kira-kira Pak. Ya, jadi menurut saya ini sebuah proses yang memang sangat khusus dan diprotek sungguh oleh pemerintah supaya dia tidak disalahgunakan. Itu. Jadi kalau kami sangat mendukung ada peraturan ini. Baik, kalau dari BKKBN Pak Julianto, ini bagaimana Anda mencermati bahwa sebetulnya ini ada pro dan kontra nih tampaknya ya, baik dari peraturan maupun dari sisi moral maupun dari sisi medis begitu ya. Nanti kalau menurut Anda bagaimana nih sebaiknya? Sudah lama ini ada dua aliran, jadi pro choice dan pro life. Ya, pro choice itu adalah kelompok-kelompok tadi wanita yang menganggap bahwa ini hak mereka untuk menentukan saya ini bisa mau terus hamil atau tidak. Ya pro life dari sisi embrio atau bayi atau janin di dalamnya. Bahwa mereka itu punya hak untuk hidup. Jadi ini dua kontroversi ini memang terus ada. Tapi yang diakomodasi dalam peraturan ini tadi yang sudah disampaikan adalah untuk hal yang tidak direncanakan, tidak diinginkan oleh wanita karena tadi dia diperkosa dan dia mempunyai penyakit yang sama sekali di luar kendali mereka. Tadi saya ingin menambahkan bahwa di dalam PP 61 2014 ini juga diakomodasi apabila sekarang korban pemerkosaan itu katakanlah menganggap setelah diberikan informasi, informed choice, ternyata dia meneruskan untuk melanjutkan, boleh. Ya, dan itu di pasal 38-nya dinyatakan bahwa keluarga bisa mengambil alih. Tetapi bila keluarga tidak bersedia, maka ini menjadi anak asuh negara sebetulnya. Nah, ini harus diatur. Bagaimana ketika dia ingin melanjutkan, anak itu hidup, anak ini mendapatkan perlakuan yang betul-betul baik untuk bisa menjadi anak negara. Dukungan seperti apa yang bisa diberikan oleh negara. Baik, kita akan mencermati di segmen berikutnya bagaimana apakah peraturan ini juga sudah mencermati bahwa sebetulnya proses pembuktian seseorang diperkosa atau tidak ini juga cukup sulit. Nah, ini kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.